Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, di sini saya Rina Asih Khairiyah, kelas PAIA 1 semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan video tentang pembelajaran akidah akhlak yang bertemakan sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Yuk langsung saja ikuti video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Siapakah di sini yang sudah mengetahui tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah? Baik, yang dimaksud dengan sifat wajib Allah ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sedangkan sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Dan di sini terdapat sifat-sifat wajib dan mustahil Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat wajib dari wujud, artinya ada. Sifat mustahil adam, artinya tidak ada. Adanya Allah dapat dibuktikan dengan adanya alam ini. Alam ini pasti ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Yang kedua, sifat wajib qidam artinya terdahulu. Sifat mustahil fana yang artinya rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Yang ketiga, sifat wajib baqa artinya berbeda dengan makhluk. Sifat mustahil serupa dengan makhluk. Semua makhluk ciptaan Allah akan rusak, sedangkan Dia sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal selamanya dan Dia tidak akan pernah mati. Yang keempat, sifat wajib dari mukhallafatu lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluk. Sifat mustahil dari mumasalatu lil hawadisi artinya serupa dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Yang kelima, sifat wajib qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri dengan sendiri. Sifat mustahil dari ihtiyaju li ghairihi yang artinya butuh kepada yang lain. Allah sebagai pencipta alam adalah maha kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan yang lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Yang keenam, sifat wajib dari wahdaniyah yang artinya esa. Sifat mustahil dari ta'addud yang artinya terbilang. Manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Maha Esa satu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang artinya katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Yang ketujuh, sifat wajib kudrat yang artinya kuasa. Sifat mustahil ajzun artinya lemah. Manusia dapat berkuasa, tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas adalah segala-galanya. Dan yang kedelapan, sifat wajib dari iradah artinya berkehendak. Sifat mustahil dari karohah artinya terpaksa. Manusia mempunyai kehendak tetapi banyak yang tidak terlaksana. Kehendak Allah pasti akan terlaksana karena Dia Maha Kuasa. Yang kesembilan, sifat wajib dari ilmu yang artinya mengetahui. Sifat mustahil dari jahlun artinya bodoh. Akal sehat pasti mengetahui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuat. Nomor 10, sifat wajib dari hayat artinya hidup. Sifat mustahil dari mautun yang artinya mati. Seluruh kehidupan makhluk
tunduk kepada Allah, Dia yang mengatur semua kehidupan makhluk hidup. Allah tidak akan mati dan Dia kekal selamanya. 11. Wajib sama artinya mendengar. Sifat mustahil dari sumun artinya tuli. Tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah walaupun jumlah suara manusia ratusan juta. Semua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, sifat wajib dari basar artinya melihat. Sifat mustahil dari umyun yang artinya buta. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwas samiul basir, yang artinya sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ke-13, sifat wajib dari kalam artinya berfirman. Sifat mustahil dari bukmun yang artinya bisu. Kalam berarti Allah Subhanahu wa taala berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat ke-13 tersebut, para ulama menambahkan 7 sifat yang merupakan penguat dari 7 sifat yang terakhir, yaitu qudrat, iradat, sama, basar, dan kalam. Dan pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah terdapat 4 kelompok. Yang pertama, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah semata. Sifat nafsiyah ini ada 1, yaitu wujud. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang menolak segala-galanya, sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Atau bisa diartikan sifat salbiyah ini hanya dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh makhluknya. Dan sifat salbiyah terdapat 5, yaitu ada qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Sifat ma'ani yaitu sifat yang ada pada Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Karena keberadaan sifat inilah nanti muncul sifat ma'nawiyah yang termasuk sifat ma'ani ada 7. Yang pertama qudrat, yang kedua iradat, yang ketiga ilmu, yang keempat hayat, yang kelima sama, yang keenam basar, dan yang ketujuh kalam. Dan yang terakhir yaitu sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Jumlah sifat ma'nawiyah sama dengan jumlah sifat ma'ani ada 7. Yang pertama qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Sifat-sifat tersebut sebagai penguat dari sifat-sifat ma'ani Allah. Dengan demikian, sifat ma'ani Allah dan sifat ma'nawiyahnya tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Sebab setiap sifat ma'ani tertentu ada sifat ma'nawiyah. Dengan kata lain, sifat ma'nawiyah Allah menggambarkan keberadaan dan zat Allah yang terus-menerus memiliki sifat ma'ani. Jika disebutkan Allah bersifat qudrat, kuasa, yang artinya secara otomatis Allah adalah zat yang maha kuasa, akan tetap seperti itu tanpa ada batasannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.